Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya melakukan tausiah dengan menggunakan video guna untuk memenuhi tugas ilmu dakwah. Salawat serta salam yang tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaat beliau kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ibu Ratu selaku pengampu mata kuliah ilmu dakwah ini, saya ucapkan terima kasih atas bimbingan dan pembelajarannya selama 1 semester ini. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan tausiah saya yang membahas mengenai keutamaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadiri wa hadirah rahimakumullah. Peringatan Maulid Nabi yang setiap hari atau setiap tahun maksud saya diperingati oleh segala lapisan umat Islam dan hampir dianggap wajib. Tidak lain hanya karena saat itu setelah bertahun-tahun Rasulullah SAW wafat, perjuangan Islam hampir punah. Di sana di sini hanya mementingkan kepentingan pribadi belaka. Maka ada salah seorang pejuang Islam mempunyai gagasan agar diadakannya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pada waktu itu diceritakan betapa pedihnya perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam, dengan tujuan membakar semangat para pemuda pada waktu itu agar bisa bangkit semua orang Islam untuk memperjuangkan agama Islam ini. Maka setelah diadakannya peringatan tersebut, perjuangan umat Islam kembali menjadi semangat dan kembali seperti zaman dahulu. Adapun nama orang yang mengajak atau merintis peringatan tersebut yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, atau yang lebih dikenal dengan nama Saladin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ada rahasia apakah dalam terutusnya Nabi Muhammad SAW sehingga beliau termasuk nabi pilihan dan masih banyak lagi predikat keunggulan serta keteladanan bagi para rasul? Tidak lain adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Bagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tidakkah kami mengutuskah kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Setelah kita perhatikan firman Allah tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa terutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat bagi seluruh untuk menanamkan rasa kasih sayang kepadanya. Maka apakah itu alam yang berupa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, maupun semuanya itu kita akan memperoleh rahmat atau kasih sayang melalui terutusnya Rasulullah SAW. Adapun sebagai bukti bahwa semuanya itu benar, maka marilah kita amati mulai dari segi keyakinan agama kita, bagaimana keadaan manusia baik dari bangsa Arab maupun bangsa lain sebelum Nabi Muhammad diutus. Tidak lain bangsa-bangsa tersebut semua hidup dalam suasana yang tidak teratur, terpecah belah, saling bermusuhan satu sama lain. Karenanya
pada saat itu mereka menghambakan diri pada benda yang mati seperti berhala, patung, dan lain sebagainya. Mereka menghambakan diri terhadap harta yang sesuatu dianggap mempunyai kekuatan gaib. Dengan demikian maka jadilah rendah martabat mereka daripada binatang. Oleh karena itu, jika kondisi kehidupan kita ingin berubah, yang harus kita lakukan adalah mau dan berani berubah kebiasaan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka berubah segala sesuatu yang ada pada dirinya mereka sendiri. Quran surat Ar-Rod ayat 11. Kesungguhan kita dalam mengikuti teladan Rasulullah SAW secara utuh dalam mempengaruhi perjuangan hidup ini adalah kunci menuju kehidupan umat yang lebih maju dan martabat di masa yang akan datang. Perubahan menjadi lebih baik, lebih utuh, dan lebih bersungguh-sungguh dalam meneladani Rasulullah SAW dalam seluruh sisi kehidupan kita, kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan maulid Nabi. Maulid Nabi Muhammad memiliki keutamaan yang sangat istimewa dan banyak sekali keutamaan yang dapat kita peroleh sebagai umat muslim ketika kita mengagungkan atau memuliakan Maulid Nabi ini. Salah satunya itu kita dapat meneguhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang muslim. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad adalah sebuah keharusan. Kecintaan kita kepada seorang Rasul juga merupakan salah satu untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Keutamaan yang kedua yang kita peroleh yaitu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Rasul untuk menjadikan salah satu jalan mendapatkan rahmat Allah juga, karena Rasul adalah kekasih Allah. Dengan demikian, dengan kita meneladani atau dengan kita mengagungkan, memuliakan Maulid Nabi, kita dapat meneladani jejak-jejak Rasul, kita dapat meneladani apa yang telah beliau lakukan seperti akhlakul karimah. Mungkin sampai sini saja tausiah yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian kata saya banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun karena saya juga hanya manusia biasa. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.